selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa kembali mengikuti pembelajaran pada hari ini, yaitu selalu berhemat energi. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu disiapkan. Ayo, Mas Alfian. Sudah siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aghfirli wali walidayya amin. Amin. Baik, terima kasih. Semoga doa yang kita panjatkan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak diberikan kemudahan, diberikan kelancaran sehingga bisa mengambil tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita melaksanakan kegiatan, saya absen terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Ananda Yoga, Dila, Lani, Santi, Aza, Faro, Iqbal, Ibad, Alpian, Asa. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Semua hadir, alhamdulillah. Baik, supaya kita lebih bersemangat sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, kita awali dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih ya anak-anak. Sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, saya ingin bertanya kepada anak-anak, apakah di rumah kemarin belajar? Apakah di rumah kemarin membaca bukunya? Membaca bukunya. Sekarang saya mau bertanya, kira-kira di rumah ada energi apa saja yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apalagi? Boleh. Listrik, selain listrik? Matahari. Ada lagi? Angin. Ada lagi? Air. Ada lagi? Ada lagi? Yang biasa pagi-pagi kemudian diantar ibunya bawa motor itu? Bensin. Nah, itu semuanya sumber energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, dalam kegiatan hari ini yang kita bahas adalah tema 2, subtema 2, PB-nya 1, selalu berhemat energi, kelas 4. Perhatikan anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah mengamati dan membaca teks petunjuk tertulis di slide PPT, siswa mampu menganalisis teks petunjuk penggunaan dua alat yang berbeda dengan tepat. Yang kedua, setelah mengerjakan LKPD, siswa mampu menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah mengamati slide PPT, siswa mampu menganalisis manfaat perubahan
bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tujuan yang keempat, setelah diberikan LKPD, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Setelah mengamati slide PPT, siswa mampu menganalisis sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Tujuan yang terakhir, setelah mengerjakan LKPD, siswa mampu menyajikan hasil analis sumber daya alam dan pemanfaatannya ke dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Nah, dari 6 tujuan pembelajaran ini nanti itu kita capai. Jadi selama 3 jam pelajaran ke depan, anak-anak harus senantiasa mengikuti tahapan demi tahapan supaya 6 tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Sebelum kita melangsungkan kegiatan pembelajaran, anak-anak akan saya berikan 1 buah materi ajar. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan 1 buah materi ajar. Kemudian materi ajar ini nanti yang akan kita harus pahami, kemudian harus cermati sehingga nanti tujuan pembelajaran 6 tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Oke, saya bagikan ya. Baik, sudah menerima? Sekalian buka halaman terakhir. Ada teks petunjuk. Ada teks petunjuk. Nah, silakan anak-anak memahami teks petunjuk tersebut. Baru nanti akan saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Sudah? Oke, baik. Silakan perhatikan ke papan. Ya, di situ ada benda-benda elektronik. Coba sebutkan. Ya, nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nah, apakah anak-anak di rumah sering menemui benda-benda seperti ini? Nah, benda yang saya tunjukkan di slide ini menggunakan sumber energi dari apa? Saya tanya dulu sebelum kita lanjut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya, semuanya menggunakan sumber energi listrik. Ya, semuanya menggunakan sumber energi listrik. Nah, saya memiliki beberapa permainan kuis. Ya, ini bisa dibuka di https create kahot it share quiz tema. Nah, itu. Nah, silakan kalian tebak. Itu gambar apa? Nah, untuk pertanyaannya, untuk menjalankan alat ini membutuhkan energi apa? Betul sekali. Ayo saya lanjutkan lagi. Selanjutnya, untuk langkah pertama penggunaan televisi adalah memilih channel yang diinginkan pada remote. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris. True itu betul, false itu salah. Langkah pertama yang digunakan televisi memilih channel yang diinginkan pada remote televisi. Betul apa salah? Betul. Iya, betul. Selanjutnya, yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui kecuali batu. Kenapa batu? Ada yang tahu? Kenapa batu? Ada yang tahu? Itu batu bara ya, bukan batu aja, batu bara. Nah, untuk segitiga atau gambar A itu kunyit atau jahe. Kemudian yang lingkaran itu adalah padi. Yang jajar genjang
adalah sapi atau peternakan. Yang keempat adalah batu bara. Nah, batu bara itu adalah sumber bahan tambang yang ada di dalam bumi. Jadi itu tidak bisa diperbarui. Nah, energi listrik menjadi energi gerak. Ada yang tahu? Iya, betul. Mesin cuci. Kenapa mesin cuci? Karena mesin cuci itu pada dasarnya adalah membantu manusia untuk menggantikan gerak tangan. Jadi kalau ada pertanyaan, energi listrik yang dirubah menjadi gerak adalah pada mesin cuci. Adakah yang di rumah memiliki mesin cuci? Angkat tangan. Ya sudah. Jadi alat-alat ini yang biasanya digunakan oleh bapak atau ibu di rumah untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Oke, selanjutnya itu apa? Perubahan energi pada alat ini adalah energi listrik menjadi panas. Itu disebut apa? Oven. Benar? Iya, biasanya digunakan untuk memanaskan roti, memanaskan kue, bisa juga memanaskan lauk pauk yang ada di rumah. Selanjutnya, nah, Pak Huda akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok saja, karena di dalam kelas ini ada 3 kelompok. Nah, nanti akan saya adakan kegiatan berupa praktek, kemudian nanti anak-anak saya akan memberikan tugas. Nah, sebelum saya akan memberikan tugas, anak-anak saya akan memberikan LKPD. Nah, LKPD ini berisi tentang latihan kegiatan peserta didik. Nanti salah satunya adalah kegiatan setelah ini yang akan Pak Huda laksanakan. Kegiatannya apa saja? Nah, nanti kalian bisa baca sendiri. Di sini ada petunjuknya, kemudian ada nama kelompoknya, kemudian ada alat dan bahannya. Nanti saya sediakan, kemudian anak-anak tinggal mempraktekkan. Ya, saya akan membagikan. Ayo silakan. Oke, silakan dibuka halaman pertama dulu. Silakan dibuka halaman pertama dulu. Tolong dibaca. Tolong dibaca terlebih dahulu anak-anak. Iya. Teks petunjuk adalah teks yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan, pedoman, atau panduan untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Nah, itu yang disebut teks petunjuk. Teks petunjuk memiliki ciri-ciri yang jelas, tersusun atau sistematis, mudah dipahami atau komunikatif, lugas, dan efektif. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, kalian tulis terlebih dahulu nama-nama kelompoknya. Ya, dimulai dari ketua kelompok dulu ya anak-anak. Sudah ditulis? Sudah. Sekarang Pak Huda memiliki 3 buah alat elektronik. Pak Huda memiliki 3 buah alat elektronik. Kalian nanti perhatikan, kemudian nanti kalian akan diarahkan untuk mengerjakan tugas. Nah, paham nggih? Tugasnya di mana? Di halaman kedua dari LKPD. Oke, akan saya berikan alat elektroniknya. Baik anak-anak, sudah? Di hadapan kalian sudah mendapatkan 3 buah alat elektronik yang biasanya digunakan oleh bapak, ibu, atau kalian ketika berada di dalam rumah atau di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kelompok 1, apa yang kalian dapatkan? Teko listrik. Iya, teko listrik atau disebut steamer. Nah, pemasak air. Kemudian yang kedua, blender. Itu mesin apa? Fungsinya?
Iya, penghalus makanan, penghancur bumbu. Nah, selanjutnya Setrika. setrika. Oke, baik. Nah, anak-anak setelah ini akan Pak Huda berikan sumber energi, yaitu apa? Listrik, supaya benda yang kalian gunakan ini kalian tahu caranya bagaimana, caranya seperti apa, cara menggunakannya. Nanti kalian mengerjakan LKPD halaman kedua. Baik, paham anak-anak? Paham. Baik, saya akan berikan listriknya, sumber energinya. Oke. Tidak apa-apa. Oke. Ini perhatikan. Sudah tahu caranya? Sudah tahu caranya, cara menggunakan setrika. Nah, sekarang kalian colokkan sendiri, kemudian nanti kalian praktekkan bagaimana cara menggunakan setrika. Silakan, perhatikan dulu. Iya, perhatikan. Nah, perhatikan. Nah, kalau sudah, di sini ada tombol apa ini di belakangnya? Ayo pegang saja. Sebentar. Nah, ini ada tombol apa namanya? Iya, ini untuk membesarkan atau mengecilkan ke tingkat kepanasannya. Oke, dirasakan dulu. Dirasakan dulu. Coba kalian pegang, apakah yang terjadi di kain ini? Hangat-hangat, Pak. Sudah? Sudah. Oke. Baik. Saya siapkan dulu ininya biar tidak mengganggu. Selanjutnya grup yang kedua. Silakan. Nah, setelah itu colokkan dulu. Enggak apa-apa. Nah, sudah. Kemudian potong-potong pisangnya. Iya, semuanya. Kita langsung taruh di dalam saja. Jadi, iya. Ini kita akan menggunakan bagaimana cara mengoperasikan alat elektronik berupa blender. Oke. Oh, sudah. Taruh di sampah sini saja. Oke, mari saya tuangkan airnya dulu. Oke. Yes. Ini namanya banana smoothies. Oke, sebentar, silakan. Perhatikan, mari. Apakah terlihat halus? Halus. Nah, ini fungsi dari blender, yaitu menghancurkan makanan sehingga terlihat lebih halus. Sudah memahami bagaimana cara menggunakan blender untuk kelompok 2? Setelah ini nanti dituliskan loh, ya. Jadi dipahami betul. Saya matiin. Nah, kalau ini agak lama. Ini apa namanya? Teko listrik. Nah, cara menggunakan teko listrik adalah tinggal kita menuangkan air ke dalam teko. Nah, coba Mas Yoga dicolokkan, Mas Yoga. Hati-hati. Iya. Nah, sampai terlihat apa namanya? Merah, warna lampu merah menyala. Nah, tunggu sampai 10 menit, nanti airnya bakalan mendidih. Nah, ya, ini fungsi dari teko listrik
sehingga air yang tadinya dingin dirubah menjadi air panas. Baik, anak-anak, setelah kalian mempraktekkan bagaimana cara menggunakan alat-alat elektronik ini dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kalian buka halaman 2 LKPD. Nah, silakan dikerjakan. Kalau itu kan televisi. Nah, kalian rubah menjadi benda yang ada di depan kalian masing-masing. Siap? Ya, silakan. Tadi setrikanya digambar dulu mungkin di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kalian buat 1, 2, 3, 4, 5. Iya, di sini mungkin tadi gambar setrika. Terserah, pokoknya gambarnya menyerupai setrika. Kemudian kalian disuruh membuat atau menuliskan petunjuk penggunaan alat dari apa yang kamu gambar tadi. Tulis namanya apa tadi? Iya, silakan ditulis blender. Blender. Nah, setelah itu anak-anak menuliskan petunjuk penggunaan alat itu. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan ditulis dulu 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Iya. Iya, nggak apa-apa. Ini berarti ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Setelah anak-anak mengerjakan LKPD tersebut, anak-anak bisa nanti akan membacakannya ke depan kelas. Baik, saya akan tunjuk dimulai dari grup pertama. Silakan. Silakan. Perkenalkan nama saya Dinda. Perkenalkan nama saya Yoga. Teko listrik. 1. Pertama dicolokkan. 2. Dibuka. 3. Tuangkan air. 4. Ditutup. 5. Ditunggu sampai mendidih. Itu petunjuk penggunaan apa? Teko listrik. Teko listrik diambil sumber energinya dari apa tadi? Listrik. Dari listrik. Nah, apakah di rumah pernah menggunakan teko listrik? Tidak punya. Tapi kalau menggunakan alat elektronik, apa yang harus dilakukan? Harus berhati-hati. Baik, ya, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Selanjutnya, kelompok kedua, penggunaan blender. Silakan. Perkenalkan nama saya Azza. Perkenalkan nama saya Santi. Perkenalkan nama saya Farong. Blender. 1. Mencolokkan ke listrik. 2. Memasak pisang dimasukkan ke dalam blender. 3. Memasukkan air ke dalam blender. 4. Tutup depan blender dengan rapat. 5. Nyalakan gambar yang ada di blender. Iya. Suka saya tanya dulu, apakah di rumah pernah menggunakan blender? Pernah. Apa? Digunakan untuk apa blendernya? Menghaluskan apa? Makanan. Ya, kalau ibu-ibu di dapur menggunakan menghaluskan bumbu. Jadi tidak perlu mengulek. Iya. Tapi menggunakan elektronik harus hati-hati karena menggunakan sumber energi listrik menyebabkan apa? Kalau tidak digunakan dengan aman, kesetrum, mati enggak? Mati. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Silakan. Perkenalkan nama saya Iqbal. Perkenalkan nama saya Fian. Perkenalkan nama saya Iqbal. Setrika. 1. Mencolokkan
ke listrik. 2. Mengatur suhu. 3. Menggunakan sertifikat dengan aman. 4. Jangan lupa mematikan ketika ditinggal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari 3 kelompok ini, Pak Huda coba menerangkan satu buah bahasan yang telah dituliskan oleh temanmu di kelompok 3 tadi, yaitu penggunaan setrika. Ini adalah urut-urutan petunjuk penggunaan setrika sesuai dengan slide yang ada di papan ini. Paham anak-anak? Paham. Oke, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini adalah materi yang tadi sudah kalian baca tentang teks petunjuk yang berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Untuk grup 1 menggunakan alat apa tadi? Teko listrik. Untuk grup 2 menggunakan blender. Untuk grup 3 menggunakan setrika. Semuanya memiliki fungsi masing-masing. Topik bahasan selanjutnya yaitu manusia memerlukan energi. Berikut macam-macam sumber energi. Untuk yang pertama, energi dari makanan. Energi yang kita dapatkan diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Contoh bahan makanan sumber energi adalah nasi, tepung terigu, jagung, kentang, sagu, dan umbi-umbian. Kemudian energi listrik. Lampu membutuhkan energi listrik. Demikian juga dengan benda yang lain. Misalnya untuk menonton televisi dan berkomunikasi dengan telepon genggam atau handphone memerlukan sumber energi listrik. Energi dari panas matahari. Panas matahari mempunyai banyak manfaat, antara lain menjemur pakaian, mengeringkan makanan, dan penerangan pada siang hari. Energi listrik dirubah menjadi energi bunyi. Contohnya radio, pengeras suara, dan gitar listrik. Saya akan membagikan tes evaluasi. Tolong dibuka di LKPD-nya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, saya beri waktu sekitar 10 menit. Silakan mengerjakan evaluasi. Iya. Ya, yang sudah bisa diberikan ke Pak Huda, silakan maju ke depan. Baik, setelah saya melakukan kegiatan di evaluasi ini, untuk itu saya sudah melakukan penilaian ya. Untuk kelompok 1 mendapatkan nilai 100, silakan. Siapa ini kelompok? Ya, kelompok 1. Kelompok 2 juga nilainya 100. Kelompok 3 nilainya juga 100. Iya. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, saya ingin memberikan kesempatan untuk anak-anak mengajukan pertanyaan. Silakan. Bagaimana cara menjaga agar sumber daya alam tidak dapat dikurangi, tidak cepat habis? Bagaimana cara menjaga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui agar tidak cepat habis? Nah, sumber daya alam itu dibedakan menjadi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui ini biasanya digunakan oleh kita, oleh masyarakat. Itu cukup boros. Contohnya apa tadi yang kita bahas?
listrik, kemudian minyak bumi. Nah, salah satu caranya adalah satu dengan cara menghemat penggunaannya. Salah satunya menghemat listrik atau menghemat bahan bakar. Paham anak-anak? Iya, dengan cara apa tadi? Menghemat. Kalau misalnya malam-malam habis dari WC, menyalakan lampu, setelah dari WC lampunya dimatiin. Nah, itu. Ada pertanyaan lagi? Apakah hanya energi listrik saja yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ada energi apa saja? Angin, air, matahari, minyak bumi. Nah, saya mau cerita, ada salah satu negara di Eropa namanya Belanda. Belanda itu sumber listriknya itu berasal dari angin. Nah, sampai negara tersebut disebut negara kincir. Jadi kincir anginnya itu tinggi-tinggi. Kemudian dari kincir angin tersebut ya disalurkan ke dalam dinamo-dinamo ya yang membangkitkan listrik di negara Belanda. Nah, di Indonesia sudah ada sistem tersebut tetapi tidak terlalu banyak. Nah, yang paling banyak di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA. Paham? Nah, jadi tidak hanya listrik saja ya. Ada tadi angin, kemudian minyak bumi, ya, listrik. Ya, matahari. Ayo selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, sudah. Kalau sudah cukup, coba kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa yang harus dilakukan ketika kita menulis petunjuk? Petunjuk alat. Apa tadi? Iya, mengamati terlebih dahulu. Ya, kemudian menuliskannya. Selanjutnya, energi apa saja yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, selain listrik? Angin, matahari. Terus? Air. Baik. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Semoga apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dapat tercapai dengan baik. Apabila Pak Uda memiliki kesalahan dalam menuturkan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Ayo Mas Alfian ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.